Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan materi kita tentang jurnal, ya, atau kita perlu mempelajari tentang debit kredit. Kita langsung masukkan ke jurnal umum. Jadi di sini lanjutan dari soal kita. Tanggal 8, kita mulai ya langsung ya. Tanggal 8 menerima pendapatan jasa. Kita lihat di sini menerima. Ada pendapatan jasa diterima secara tunai. Nah, kata kuncinya di tunai. Karena menerima uang tunai, maka kas bertambah. Ya. Jadi kalau menerima tunai, maka di sini ada kas yang bertambah. Nah, kemudian ini ada kaitannya dengan pendapatan, ya, pendapatan. Maka di sini pendapatan bertambah, pendapatan jasa bertambah. Kita lihat kas bertambah. Di mana letak kas bertambah? Kas adalah aset. Ya, kalau aset bertambah, maka dia letaknya di debit. Sehingga di sini kas bertambah di debit. Pendapatan bertambah. Ya, kalau pendapatan ingat kas tidak sama dengan pendapatan. Ya, jadi kalau kas itu aset, kalau pendapatan itu komponennya ekuitas ini. Ekuitas itu bisa bertambah atau berubah, ya, bisa bertambah atau berkurang bila ada pendapatan atau beban. Pendapatan akan menambah ekuitas, beban akan mengurangi ekuitas. Nah, sekarang kita lihat pendapatan. Pendapatannya bertambah. Pendapatan bertambah di kredit. Ingat ya, pendapatan tidak sama dengan kas. Kenapa? Karena Anda tahu masih ingat kemarin adalah kita menganut accrual basis. Accrual basis itu pendapatan diakui meskipun uangnya belum diterima. Ya, jadi tidak selalu pendapatan itu sama dengan kas. Kebetulan ini sama dengan kas, artinya terima tunai. Ya, nanti ada contohnya bagaimana kalau ada pengakuan pendapatan meskipun uangnya belum diterima. Jadi sekali lagi, kas tidak sama dengan pendapatan. Pendapatan bertambah di kredit. Kenapa kok di kredit? Kita tahu pendapatan itu menambah ekuitas. Semua yang menambah ekuitas itu dikredit karena rumahnya ekuitas dikredit. Ya, kalau saya gambarkan ini, nah ini laporan posisi keuangan ini, maka rumahnya ekuitas itu dan liabilitas ada di kredit. Sehingga kalau ekuitas bertambah di kredit, pendapatan menambah ekuitas berarti pendapatan bertambah di kredit. Jadi di sini debitnya kas, kreditnya pendapatan. Kita tulis di sini tanggal 8 Januari. Kita tulis yang debit dulu. Kas 1 juta, ya, debit kas 1 juta pada pendapatan jasa. Service revenue, cash to service revenue 1 juta. Ya, ini transaksi tanggal 8. Lanjut, tanggal 9. Menerima pendapatan jasa 20 juta. Ini ya, ada salon ini menerima rias senilai 20 juta, tapi belum dibayar semua, baru diberi uang 5 juta. Nah, coba kita lihat di sini. Karena uangnya baru diterima 5 juta, maka pengakuan pendapatan itu kas bertambah. Ya, tetapi kasnya bertambah tidak 20 juta. Kasnya bertambah hanya 5 juta. Ya. Tapi di sini muncul tagihan. Karena muncul tagihan, maka di sini akan ada piutang. Bertambah berapa? 15 juta. Jadi kasnya bertambah 5 juta, piutangnya 15 juta. Nah, pendapatan diakui berapa? Ya, saya lanjutkan agak di bawah sini. Pendapatan diakui berapa? 20 juta. Nah ini ya, coba dilihat bedanya. Pendapatan tidak selalu sama dengan kas. Kalau kasnya 5 juta, pendapatannya 20. Kenapa kok 20? Karena memang yang jasa yang diberikan senilai 20. Ya, berarti bagaimana sekarang debit kreditnya? Kasnya bertambah 5 juta, kas bertambah ya aset bertambah 2 juta. Piutang itu komponen aset juga bertambah 15 juta. Pendapatan, ingat pendapatan itu di sini kredit. Ya.
Bagaimana jurnalnya tanggal 9? Maka di sini kita tulis yang debit dulu ya. Kas 5 juta. Ya, karena uang yang baru diterima 5 juta, tapi muncul tagihan. Nah, piutang usaha. Atau bahasa Inggrisnya account receivable. Ya, saya tulis di sini ya bahasa Inggrisnya ya. Account receivable. Atau kalau kas itu cash gitu ya. Piutang usaha bertambah, sekarang jadi punya piutang 15 sesuai tagihan kita. Dan ini pada pendapatan jasa, service revenue. Nah, ini saya tulis bisa bahasa Inggrisnya, service revenue atau revenue ya. Berapa? 20. Tetap diakui pendapatan meskipun uangnya belum diterima. Oke, lanjut. Tanggal 10 menerima pelunasan piutang. Pelunasan piutang. Jadi ada orang yang punya utang ke kita, sekarang orangnya bayar. Nah, ya tanggal 9 coba kita lihat tanggal 9 kita memang punya piutang 15. Orangnya bayar 15 juta. Menerima pelunasan, terima uang. Kalau terima uang berarti yang jelas kasnya bertambah. Karena dia orangnya bayar ya, bayar untuk tagihan kita ke orang tersebut, ke customer tersebut, maka piutang kita sekarang berkurang, tagihan kita berkurang. Nah, kasnya bertambah, piutang berkurang. Ingat, kas tempatnya aset, berarti kas bertambah, debit, piutang juga di aset. Piutang berkurang di kredit. Maka tanggal 10, bagaimana jurnalnya? Tulis yang debit dulu. Kas 15 juta pada piutang 15 juta. Nah, ini adalah jurnal untuk tanggal 10. Lanjut, tanggal 11 sekarang kita yang bayar. Bayar hutang. Anda bayangkan bayar hutang. Bayar hutang pakai apa? Pakai uang. Maka kas kita berkurang. Kas kita berkurang, hutang karena sudah dibayar, maka hutangnya berkurang. Jadi posisinya ini sekarang hutangnya berkurang, kasnya juga berkurang. Mana yang debit, mana yang kredit. Ya. Coba kita lihat, kas berkurang. Kalau kas berkurang, aset berkurang, yaitu letaknya di kredit. Hutang, coba perhatikan di sini liabilitas ya. Hutang itu liabilitas di sini. Dia rumahnya di kredit. Jadi kalau dia berkurang itu ditaruh di debit. Maka hutang berkurang di debit. Kenapa? Karena hutang itu posisinya di kredit. Ya, kalau mengurangi berarti lawannya. Ya. Maka jurnal tanggal 11 Januari adalah hutang usaha, bahasa Inggrisnya account payable. Nah, kalau piutang itu account receivable, ini account payable. Hutang usaha pada kas. Hutang usaha 10 juta pada kas 10 juta. Di debit belum tentu berarti bertambah. Kalau kas di debit ya bertambah, tapi pada saat utang di debit itu malah berkurang, bertambahnya di kredit. Lanjut, menerima angsuran piutang tanggal 10. Nah, ini coba kita lihat. Di sini ya tanggal 13 Januari membayar listrik 1 juta. Nah, membayar. Kalau membayar berarti kasnya berkurang. Kasnya berkurang. Karena ada listrik ya, biaya listrik. Kita bayar listrik, maka ada beban listrik. Ya, expense, ya, electricity expense. Ini menjadi expense. Beban listrik. Semua beban, ya, semua beban itu kaitannya ke ekuitas. Jadi kalau pendapatan menambah ekuitas, beban mengurangi ekuitas. Nah, berarti semakin banyak beban, ekuitas semakin berkurang. Maka setiap penambahan ekuitas itu letaknya berlawanan dengan setiap penambahan beban letaknya berlawanan dengan ekuitas. Jadi kalau beban bertambah, ekuitas berkurang. Tempat ekuitas berkurang itu di debit, maka beban bertambah di debit. Semakin banyak beban, ekuitas semakin berkurang, maka beban bertambah di debit.
Ya, jadi kalau pendapatan bertambah di kredit. Ya, ini muaranya di sini. Semua yang mengurangi ekuitas itu di debit. Nah, beban yang mengurangi ekuitas. Maka tanggal 13 Januari jurnalnya ini beban mengurangi ekuitas, semua yang mengurangi ekuitas di debit, ya, kas berkurang di kredit, maka jurnalnya beban listrik pada kas 1 juta. Terakhir tanggal 20 membayar gaji. Ya, ini expense lagi. Ya, ada biaya lagi. Ada beban. Membayar gaji 2 juta. Sama, berarti muncul beban gaji. Berapa beban gajinya? 2 juta. Ya, ini beban gaji bertambah karena bayar kas berkurang. Ya, beban gaji kalau bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Maka jurnalnya beban gaji, ya, salary expense to cash, pada kas. Ya. Di sini senilai 2 juta. Ya. Demikianlah contoh, ya, untuk latihan soal, ya, terkait dengan debit kredit, dan langsung kita pindahkan ke jurnal umum. Ini untuk perusahaan perseorangan. Ya, nanti di video selanjutnya juga akan kita bahas bagaimana untuk yang PT, modalnya bukan modal perseorangan tapi modal saham. Ya, jadi saya lanjutkan sedikit. Kalau siklus akuntansi itu, ya, dari berawal dari bukti transaksi. Ini saya hapus, ya. Jadi ada bukti transaksi. Dari transaksi tadi. Nah, ini transaksi seperti ini, ya. Di transaksi yang ada ini. Transaksi ini kemudian kita jurnal. Nah, ini, ya, kita jurnal ini. Ya. Setelah kita jurnal, kemudian jurnal umum, ya, ini kita jurnal. Kemudian langkah berikutnya adalah kita posting ke buku besar. Buku besar, ya, atau disebut juga dengan ledger atau general ledger. Ini jurnal. Ya, posting ke buku besar, ke general ledger atau ledger. Kemudian belum selesai. Dari buku besar ke neraca saldo, atau disebut juga dengan trial balance. Kemudian dari trial balance, ya, kita nanti akan ada jurnal, kita buat jurnal penyesuaian. Ya, ini belum selesai siklusnya. Jadi setelah dari neraca saldo, kemudian dari neraca saldo itu saya pindahkan di sini, ya, buat jurnal penyesuaian, ya, adjustment, ya, atau adjusting entries atau adjustment, jurnal penyesuaian. Kemudian lanjut lagi ke neraca saldo setelah penyesuaian. Ya. Kemudian di sini ke laporan keuangan. Ada lagi namanya worksheet, ya, worksheet atau dikenal dengan neraca lajur. Ini optional, ya. Jadi di sini, ya, akan ada namanya neraca lajur atau worksheet, ya. Neraca lajur ini tidak wajib dibuat,
Tapi akan tetap saya terangkan, ya, kamu bisa menggunakan neraca lajur atau tanpa neraca lajur, langsung kita buat laporan keuangan. Ya, demikian informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.